Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar pada pagi hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita di dalam Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam persekutuan doa kita. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan-Mu pada pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini oleh karena anugerah Tuhan. Kami diberikan kesehatan, kekuatan oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu untuk mendengar sabda firman-Mu. Perlengkapilah kami dengan kemampuan hikmat Tuhan, dengan kuat kuasa firman-Mu, dan kami siap untuk mendengar dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan akan mengubahkan diri kita. Abraham dulunya bernama Abram, tetapi diubah oleh Tuhan menjadi Abraham. Ketika dia bernama Abram, ia sempat meragukan janji Tuhan dan mengambil Hagar, budaknya, untuk mendapatkan keturunan. Lalu Tuhan menjumpai secara pribadi dan memberikan suatu perjanjian kepadanya dan mengubahkan namanya menjadi Abraham, yang berarti Bapa segala bangsa. Untuk meneguhkan janji Tuhan, salah seorang murid Yesus bernama Simon, ia diubahkan namanya menjadi Petrus. Tuhan tahu bagaimana kondisi hati Simon yang terkadang goyah diombang-ambingkan ke sana kemari. Terbukti bahwa Simon pernah menyangkali 3 kali pada Yesus. Namun setelah itu diberikan nama baru, yaitu Petrus, yang artinya batu karang. Ia kemudian menjadi rasul yang teguh dalam mengabarkan Injil sampai akhir hidupnya. Paulus dulu bernama Saulus, adalah seorang dari golongan Farisi yang diberi kuasa untuk menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi di tengah perjalanannya menuju Damsyik, ia dijumpai oleh Tuhan. Ia menjadi buta selama 3 hari dan kemudian ia bisa melihat kembali. Selanjutnya namanya berubah menjadi Paulus, yang artinya kecil atau rendah hati. Dulu ia merasa besar dan tinggi hati, tetapi setelah berjumpa dengan Tuhan, ia menjadi rendah hati karena ia menyadari bahwa ia begitu kecil di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi ciptaan baru, dan perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus mampu mengubahkan hidup kita oleh karena iman kepadanya.
Hal ini bukan sekedar ganti nama, saudara. Sebenarnya berganti nama tidaklah terlalu penting, tetapi yang terutama perubahan di dalam diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksud bahwa kita ada di dalam Yesus Kristus adalah ciptaan baru? Maksudnya di sini adalah yang pertama, kita diberikan status yang baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Di dalam Yohanes 1 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini sungguh luar biasa, saudara. Kita mendapatkan keistimewaan diangkat menjadi anak-anak Allah yang hidup. Dan sebagai anak, kita mewarisi janji-janji Allah di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, kita dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Kristus Tuhan kita. Di dalam Yohanes 5 ayat 24 dikatakan bahwa kita sudah pindah dari maut ke dalam hidup oleh karena iman. Yang ketiga, saudara, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, melainkan untuk Tuhan. Di dalam 2 Korintus 5 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, kita tidak lagi hidup dalam hidup kita sendiri, melainkan hidup di dalam Tuhan. Itu kita sekarang ini bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam kita. Karena itu, saudara-saudara, kita tinggalkan semua dosa kita dan ketidakbenaran agar hidup kita memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dalam status kita yang baru sebagai anak-anak Allah yang mempermuliakan namanya melalui segala aktivitas dan perbuatan kita sehari-hari. Hidup kita sudah diubahkan, saudara. Karena itu, saudara, mari kita hidup berpadanan dengan perubahan itu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami, mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah ciptaan baru. Oleh karena itu, oleh karena kuasa-Mu telah mengubahkan hidup kami, tolong kami ya Tuhan, supaya kami menyadari akan status kami yang baru sebagai anak-anak Allah yang harus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami ya juga ya Tuhan, supaya kami tidak lagi menuruti keinginan kami diri sendiri, tetapi kami boleh meninggalkan dosa kami dan hidup bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersuka cita karena sebagai anak-anak-Mu kami mewarisi janji-janji Tuhan yang mulia di dalam hidup kami. Engkau memindahkan kami dari maut ke dalam hidup. Engkau menjamin akan kehidupan kami yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan bersuka cita karena keselamatan dan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Di sepanjang hari ini Tuhan, alam segala aktivitas kami,
Kami mohon tuntunan-Mu ya Tuhan. Berikan kami hikmat dalam melangkah, supaya kami, apapun yang kami kerjakan pada hari ini, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.